Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak Isan, Seryudi dan Miss Dancer semuanya. Di sini Lendi akan sedikit berbagi praktik baik mengenai 7 jurus BK hebat. Nah, jadi kemarin itu sudah melakukan pelatihan selama 4 hari. Itu ada implementasinya, ada 2 jurus, dan implementasi itu diberikan kepada siswa. Nah, untuk yang 2 jurusnya itu udah diimplementasikan dari OJL 1 dan OJL 2. Nah, yang lain diambil itu jurus pertama dan jurus kedua. Yang pertama kenali potensi, dan yang kedua kelola emosi. Nah, di sini Lendi akan sedikit berbagi mengenai implementasi yang sudah dilakukan di kelas. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, untuk kita lebih mengenal 7 jurus BK hebat ini, kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Karena ini ada lagunya Bapak Ibu yang sering kita dengar tiap pagi, tiap sore itu. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya di sini ya, boleh ya Bapak Ibu semuanya. Boleh berdiri Bapak Ibu biar lebih semangat. Iya. Jadi putar di bawah. Bapak Ibu, 7 jurus BK hebat itu tadi yang pertama ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Namun pada kesempatan ini yang akan saya bahas jurus yang sudah saya implementasikan. Yang pertama ada kenali potensi dan kelola emosi. Saya akan berbagi praktik baik menggunakan metode STAR. Nah, jadi yang pertama itu situasi. Nah, kenapa saya mengambil jurus pertama kenali potensi? Ini berdasarkan hasil AKPD. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu,
setiap awal semester biasanya kami membagikan instrumen kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi di sini inilah yang akan kami buat program dan buat RPL Bapak Ibu. Yang mana yang lebih diprioritaskan? Misalkan nih, kayak yang pertama, saya belum tahu cara mengendalikan emosi. Nah, di sini ada 41 responden yang memilih. Dari siswa kelas 8 itu 124. Jadi di sini prioritasnya tinggi. Jadi perlu segera diberikan layanan Bapak Ibu. Ini jurus yang pertama, kemarin saya implementasikan di kelas 8 WR Supratman. Nah, di sini Bapak Ibu, anak-anak saya berikan asesmen minat bakat dari Aku Pintar. Nah, nanti bisa saya kirim kalau misalkan Bapak Ibu ada juga yang mau tes, boleh. Nah, di sini ada 3 tes Bapak Ibu, ada tes kemampuan, ada tes minat bakat, terus ada tes gaya belajar. Jurus ini Bapak Ibu ada juga tantangannya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ngasih instrumen seperti itu kan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kemarin itu saya ambil pas saat bimbingan klasikal 2 kali 40 menit ya Bapak Ibu. Waktu pelaksanaannya memang sedikit agak kurang kayak gitu karena mereka lumayan lama untuk mengisi instrumen yang telah diberikan. Terus kurangnya kesadaran akan pentingnya mengenali potensi. Nah, kadang masih ada juga anak-anak itu yang ngisinya asal-asalan gitu. Jadi perlu ditegaskan memang kepada anak-anak kalau ngisinya itu sesuai dengan diri kita kayak gitu. Karena kadang anak-anak itu ya udah asal isi aja kayak gitu. Dan alhasil hasilnya tidak sesuai yang dia inginkan kayak gitu. Terus siswa belum memahami dirinya sendiri. Nah, dari hasil instrumen ini Bapak Ibu, di situ kan ada pilihan. Misalkan nih minat mereka apa, misalkan masuk eskul basket, renang. Nah, mereka itu belum tahu kayak gitu. Kira-kira keinginan saya ini apa kayak gitu. Masih banyak yang belum tahu kayak gitu keinginannya. Nah, ini sudah diberikan kemarin Bapak Ibu asesmennya menggunakan Aku Pintar. Yang sudah saya sampaikan tadi ada 3 yang diberikan, ada tes kemampuan, gaya belajar, dan tes penjurusan minat bakat atau resek Bapak Ibu ya. Ada hasilnya Bapak Ibu. Jadi setelah saya berikan layanan itu kepada peserta didik, saya buat semacam LKPD untuk mereka. Jadi di sini mereka merekap hasil yang sudah mereka dapatkan. Ada misalkan nih gaya belajarnya apa, minat bakatnya apa, kecerdasan majemuk mereka apa kayak gitu. Terus ada juga perencanaan karir di masa depannya apa kayak gitu. Jadi di sini mereka menuliskan rencana karir masa depanku. Jadi di jurus yang kedua ini saya akan membahas tentang kelola emosi. Nah, gimana kelola emosi itu sangat penting ya Bapak Ibu, apalagi anak SMP. Memang kadang banyak temuan anak-anak itu sering meledak-ledak, emosinya sering spontan kayak itu langsung keluar. Kalau misalkan dia sudah reda kayak gitu, baru dia menyadari, oh ternyata perbuatan itu tidak benar kayak gitu. Karena kurangnya pengelolaan emosi dengan baik. Untuk situasinya kenapa saya memilih kelola emosi di sini karena yaitu tadi hasil saya belum tahu cara mengendalikan emosi itu lumayan cukup tinggi Bapak Ibu, dipilih dari 41 responden dari 124 siswa. Tantangannya kemarin sudah saya berikan di kelas 8 Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu untuk implementasi kelola emosi. Nah, di sini memang masih ada beberapa murid yang belum mengenali emosi dengan baik. Terus murid belum tahu cara mengendalikan emosi dengan baik. Nah, yang pertama saya mengenalkan dulu terlebih dahulu kepada anak-anak tentang peta emosi. Nah, dari sini saya mengarahkan anak-anak pada hari itu untuk memilih kira-kira hari ini emosi mereka apa kayak itu. Ini juga saya mengajak anak-anak
untuk mengendalikan diri dengan memahami otak kita, Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga rumus EMISEC. Nah, jadi di sini saya juga mengajarkan ke anak-anak, kalau misalkan nih kalian lagi emosi, nggak apa-apa diungkapkan emosinya dengan kata-kata, tapi ujungnya ada kata-kata yang kalian inginkan, tapi kata-kata yang positif seperti itu, Bapak. Dan di kelas Ki Hajar Dewantara, saya juga mengajak anak-anak untuk membuat roda pilihan mereka sendiri, Bapak Ibu. Jadi di hasilnya kemarin, Bapak Ibu. Jadi kemarin di kelas Ki Hajar Dewantara itu saya ajak anak-anak untuk membuat roda pilihan mereka sendiri. Di sini saya bentuk 3 kelompok. Jadi ada yang 6, ada yang 7 anggotanya. Nah, jadi di sini mereka memikirkan kira-kira hal apa yang cocok dengan saya kalau misalkan saya lagi merasa sedih seperti ini. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh Bapak Ibu? Oke, terima. Terima kasih kepada Miss Randy. Ini kan sudah dilakukan di murid-murid. Jadi jurus BK hebat ada 7 ini. Yang kedua, kayaknya ini memang mungkin saling sama penting ya, tapi menurut saya yang kedua ini itu lagi sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Banyak kejadian siswa antar siswa berkelahi, siswa guru, dan terakhir saya lihat tuh di SMA di Palembang, guru dan guru. Nah, memang artinya sangat tepat sekali ini program pemerintah ya. Dari BGTK ini saya sangat mengapresiasi sekali. Memang kalau kita beri ke murid saja rasanya tidak komplit. Kalau ke guru-guru juga itu bagus, karena ya kejadiannya baru-baru ini, berapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, itu sahabat kita di SMA itu, SMA sekian, itu guru dan guru kejadian. Jangan disebutkan namanya, SMA Atit gitu ya. Jadi ketika sudah kejadian, dipukul, dihentukkan, benturkan kepala ke dinding, baru menyesal, minta maaf. Jadi pengelolaan emosi ini sangat perlu, bukan hanya pada murid, juga pada guru. Jadi saya yakin kalau guru-guru di IGM ini insya Allah otak pawangnya dan bunglonnya mungkin lebih tinggi ya. Untuk reptiliannya mungkin kita minta tolong kepala sekolah untuk jalan-jalan biar nggak bercanda ya. Jadi ya itu, terima kasih sekali. Saya sangat senang dengan pertemuan hari ini. Jadi kita sebagai guru juga harus mengenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Agak hafal dikit gara-gara lagu, jadi lagunya keren itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Serazi atas tanggapannya. Ya Bapak Ibu, jadi memang banyak kejadian ya Bapak Ibu, di mana dinosaurus dengan dinosaurus seperti itu. Itulah yang bisa terjadi perkelahian. Kalau misalkan dinosaurus, neokortex kayak gitu, pawang, nah insya Allah itu tidak akan terjadi perkelahian seperti itu. Jika tidak ada, mungkin kita bisa sharing di lain waktu Bapak Ibu. Mungkin untuk yang implementasi jurus 1 dan jurus 2, kemarin juga sebenarnya sudah saya implementasikan ya Bapak Ibu, yang untuk materi-materinya seperti itu di Sabtu kemarin. Nah, ini yang saya implementasikan yang di kelas seperti itu, yang saya ceritakan kembali yang di kelas seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang mau disaringkan lagi, mungkin bisa di lain kesempatan. Untuk jurus-jurus yang lain mungkin bisa saya berbagi di lain kesempatan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.